Mas. Aku sendiri. Iya. Ibu maaf banget Ibu ngajak kalian masuk lagi karena di jadwalnya Bu Vero jam 13 sampai 13.50. Maaf, 13 sampai 14.50. SSC 14 berapa tadi? 14.40. 14.40. Kalau 2 SKS itu satu SKS 50 kan? Nah, kalau 2 SKS berarti 50 kali 2 berapa? 100. Benar enggak? 100 menit. Nah, 100 ya, Ya, Bu. 100 menit itu kan berarti 60 dan lebih 40. 60 itu sudah 1 jam. Berarti lebih 40. Benar enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Berarti kan Iya, Bu. berarti 1 jam 40 menit. Benar enggak ya? Benar, Bu. Benar. Kalau dari jam 13 berarti 1 jam 40 menit ke depannya jam berapa selesai? 2.40, Bu. 14.40. Kira-kira benar yang Bu Vera atau kalian ya? 14.40? Nggak tahu ya, Bu, itu yang di ya. jadwal 1.50 atau Transportasi 40 berapa ya, Bu? SKS? 2 SKS. Mata kuliah itu 2 SKS rata-rata, iya. Berarti betul, Bu. Iya, Berarti Berarti 40 berarti. tapi kalau kalian kami kuliah SKS saja, Bu. kuliah agama Islam jam 13.50. Enggak, pendidikan agama Islamnya jam 14.40 Bu, mulai. Nah, berarti benar Haris. Berarti Bu Vero belum selesai ini. Oke. Iya Iya, kan? Bu, iya, Bu. Iya, sudah. Iya, ya, Bu, ya, Bu. Kita lanjut Kami ya. yang sama. Lanjut, Bu. Lanjut. Berarti Ibu Lanjut, Bu, mohon lanjut. unmute lagi kalian ya. Unmute dulu. Iya, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut dulu ya. Iya, Sedikit Bu. aja, sedikit Baru aja. tahu, Bu. Ya, dah. Terima kasih kalian sudah unmute. Baik, tadi yang pemeliharaan yang kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai E ya, meningkatnya pemeliharaan, kualitas lingkungan hidup, penghematan penggunaan. Sudah ya, meningkatnya pemeliharaan dan sudah tadi yang masalah motornya Valdi tadi. Nah, sekarang meningkatnya penyediaan dana pembangunan transportasi ini dia. Ini sudah mengalah ranah ke apa ya? Keuangan negara ya. Keuangan negara ini sudah ke arah sana ya. Pastinya jika memang ingin meningkatkan di dunia transportasi, sistem transportasi kita secara nasional bahkan internasional ditingkatkan, otomatis penyediaan dana dari sana untuk pembangunan transportasi juga otomatis akan teriring meningkat, Ini kemana saja? Ini semuanya harus rata kemana-mana nih, Maria. Nah, berikutnya meningkatnya kualitas administrasi negara di sektor transportasi. Ya, tiap Pemda juga mulai dari situ ya, dari daerah terkecil ya, dari tingkatan administrasi pemerintahan dari tingkatan kecil. Belum ngantuk toh? Ya. Belum, Bu. Tidak ngantuk, Bu. Belum, Bu. Ya. Tidak ngantuk, belum. Ya. Nah, problem transportasi. Masuk ke problem transportasi ya. Di problem transportasi itu ada kita kelompokkan bahwa problem kelihatan, akar problem kelihatan ya. Di sana akan berbicara mengenai, jadi kita nanti akan berbicara juga problem dan penyebab ya, penyebab dari problem. Kita berbicara tentang problemnya dan juga penyebab problemnya. Nah, problem transportasi itu timbul ya, problem transportasi timbul apabila
sarana dan prasarana yang ada itu tidak mendukung dalam pelayanannya, tidak dapat melayani pergerakan arus penumpang dan barang kita itu secara yang diminta oleh waktu pertama kita. Dengan lancar, aman, dan nyaman itu tidak terlayaninya, tidak memadai, itu sudah merupakan problem. Nah, problem yang ada, sekarang kita coba bicara problem yang ada dalam angkutan darat. Problem yang ada dalam angkutan darat. Itu ada problem yang terlihat nih, problem yang sangat terlihat. Tentunya ada yang tidak terlihat juga bisa merupakan problem nih. Problem yang terlihat. Manifestation problem. Kemudian akar penyebabnya apa ini di problemnya? Root problemnya. Nah, pada transportasi darat, problem yang kelihatan tadi itu seperti yang terlihat loh ya, problem yang terlihat. Yang sering diulang-ulang kita sebut, kita ulang itu konflik tuh, namanya adalah kemacetan. Kedua, kecelakaan. Ketiga, kebisingan atau polusi suara. Keempat, polusi udara. Ini sering ya, sering ada mungkin di universitas lain juga ini pertanyaan ini sering dimunculkan. Karena memang ini sebuah pertanyaan untuk pemerintah ya, untuk negara itu ada pertanyaan ini. Permasalahan ini tuh. Maka sering nih jadikan pertanyaan dalam ujian karena ini juga pertanyaannya bagi pemerintah. Nah, kemacetan. Setelah kita mengalami kemacetan, tentu akan mempengaruhi hal-hal tertentu. Kemana hal yang dipengaruhi? Itu adalah biaya operasi kendaraan, BOK. Untuk kendaraan umum kelihatan banget kalau sudah ada macet di jalan. Kenapa? Karena kendaraan umum itu ada batasan waktu, ada batasan rute. Maka sering ada kalian lihat orang membawa sesuatu dan menulis waktu di setiap perhentian kendaraan. Karena memang ada batasan waktu untuk beroperasi. Nah, jika macet, dia kan jadi membutuhkan waktu banyak. Itu juga termasuk manajemennya perusahaan armada tersebut, mempengaruhi manajemennya. Apalagi biaya operasi kendaraan tidak hanya waktu saja loh ya. Bahan bakar, konsumsi bahan bakar. Macet itu mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Kalian macet, apa yang kalian lakukan secara teknis di kendaraan kalian? Pasti melakukan yang namanya injak pedal gas, injak pedal rem, injak pedal kopling. Bu Vero ngomong kendaraan jadul aja, ya kendaraan jadul ya itu ya. Kendaraan jadul masih menggunakan 3 pedal ya. Jangan itu dulu, bahagianya orang yang menginjak 3 pedal dalam mengendarai roda 4. Berbahagianya seorang perempuan melakukan atau mengendarai kendaraan roda 4 dengan 3 pedal. Daripada yang sekarang itu pakai apa anak-anak? Pakai apa Nur Ageng? Pakai itu ya Nur ya. Matic ya Nur ya. Iya. Iya Bu, Matic Bu. Matic. Iya, Ya. Bu. Matic, Bu. Matic itu cuma 2 pedal kalau tidak Pedal, salah. Bu. Gas sama Iya. rem. Rem sama Iya. rem tangan, rem sama apa namanya itu? Gas ya. Gas. Gas. Pedal gas sama pedal rem. Iya. Kadang rem tangannya juga di bawah itu, Bu. Rem tangan. Iya. Tapi secara teknis memang kenyamanan ya, teknis kenyamanan, nyaman itu nyaman yang di Matic. Tapi teknis keamanan itu di manual.
Nah, di manual. Ya, kenapa? Kita bisa kendali kecepatan. Di manual ya, kendali kecepatan. Tidak ndronjong aja, tapi tidak naik motor tuh ngegas terus lalai terbuai ngegas terus nanti tiba-tiba ada apa-apa kita kan sudah terlanjur tinggi gasnya. Tapi kalau di manual kita bisa sesuaikan dengan kondisi jalan. Ini di teknik lalu lintas ada. Kalian sering menemukan rambu kilometer. Ada ya, tiba-tiba ada angka 40 km per jam. Atau enggak ada jamnya. 40 km dilingkari bunder merah. Rambu peringatan. Rambu perintah merah itu. Tulisnya 40 km. Itu artinya apa? Bahwa kita dikendalikan dengan maksimum perjalanan kecepatan adalah 40 km per jam. Nah, kalau sudah menggunakan 40 km per jam, untuk manual kita gunakan gigi 2. Kalau dikasih gigi 3, itu untuk segi pemeliharaan tidak baik. Ya, kita gunakan gigi 3. Nah, kalau kita gunakan matic, ya lebih enak di situ. Kenapa? Kalau sudah pakai gigi 2, itu kita mau ngelebihi kilometernya, itu kan pasti suara mobilnya ada gitu. Nah, dari situ kita akan otomatis berkurang kecepatan. Itu di situ. Jadi ngerem atau apa ya, kalau kita emosi, orang emosi itu kita bisa meredam gitu loh. Langsung istighfar. Nah, di situ tuh itu roda 4 yang manual itu bisa istighfar, kalau roda 4 yang matic itu kurang istighfarnya. Di situ Bu Vero senang di situ Nur Ageng menggunakan itu karena segi keamanan. Baiklah, kalau segi kenyamanan untuk perempuan itu lebih cenderung ke matic. Karena apa? Perempuan kan sering menggunakan high heel. Ya. High heel itu sepatu ini tinggi ini loh. Apa sih? Hak tinggi. Ibu Vero nggak masalah mau pakai high heel, mau pakai sepatu cat, mau pakai sendal selop, ibu tetap pakai. Jadi ibu berkendara itu tetap menggunakan high heel juga, tidak pernah ibu lepas. Sudah ibu biasakan berlatih itu. Sampai sekarang ibu kalau pakai high heel ya naik mobil pakai high heel ya nggak masalah. Turun ya tetap naik turun ya pakai high heel itu. Kan ada beberapa yang harus menggunakan sendal atau harus melepas kaki biar kaki terasa langsung di pedal. Ya, karena di situ lebih baik ke manual gitu. Nah, kemudian polusi permasalahan mengenai satu tadi kemacetan ya. Sekarang kita permasalahan yang satunya yang terlihat ya, ini terlihat adalah kecelakaan. Nah, kecelakaan ini sesuai dengan info dari polisi ya, kepolisian itu bahwa jumlahnya terus meningkat sampai sekarang pun meskipun teknologi meningkat ini, teknologi tinggi ini pun tetap aja di kita ini di dunianya plus 62 ini, netizen 62, kita ini termasuk Bu Vero ini, jumlahnya terus meningkat. Ya bisa dikatakan 120-an orang per hari itu kecelakaan. Entah korban jiwa atau tidak, total istilah korban kecelakaan apapun itu 120 orang per hari. Atau 5 orang per jam lah rata-rata. Nah ini di mana ini perkaranya di mana? Di mobil matic tadi yang teknologi makin tinggi atau di jaringan jalan atau rambunya kurang dipahami atau kitanya yang kurang memahami atau bagaimana? Atau jenis kendaraan atau jaringan jalannya. Nah, ini juga menjadi permasalahan di sini. Kebisingan anak-anak ibu yang Bu Vero sayangin. Kebisingan atau polusi suara. Ya, kebisingan atau polusi suara. Ini juga. Nah, kemudian yang berikutnya polusi udara. Tentu ini juga ya. Nah, ini semua bisa menjadi apa ya? Menjadi
penulisan kalian ya sebagai apa ya, sebagai ungkapan permasalahan dari pengguna. Kita ini kan juga pengguna. Silakan untuk jadi penelitian, silakan bisa. Begitu. Nah, tidak ada yang berani menjamin ya bahwa dengan berkembangnya suatu kota mungkin juga atau daerah, maka tidak akan terjadi kemacetan, itu tidak akan pernah menjamin ya Valeriano ya, Ibu juga tidak. Berkembang kota ini teknologi makin tinggi akan berkembang semua kota, macet akan terurai, itu sepertinya belum bisa. Itu akan selalu masalah ini tuh, masalah di sini di sektor ini selesai, masalah di sektor yang lain tumbuh. Masalah di sini tumbuh. Itu tadi yang namanya sistem tadi di situ. Terpengaruh satu, yang di sini berubah. Terpengaruh yang ini berubah. Seakan gitu. Kesenggol yang ini satu, dari sini ikut bergerak, di sini ikut berubah begitu. Jadi tidak akan ada terjadi kemacetan tuh naif ya. Jadi mesti tetap akan ada. Sekarang ini Jogja memang sedang dibangun yang namanya tol Jogja Solo. Jogja Solo. Ini kan ceritanya mau mengurai kemacetan yang ada di jaringan-jaringan jalan masuk ke jaringan jalan yang menuju ke kota Jogja. Jadi dari Solo supaya bisa masuk ke Kulon Progo itu nggak perlu melewati kota Jogja. Kota Jogja itu kota madianya daerah istimewa Yogyakarta. Jadi Solo mau masuk ke mana? Mau masuk ke Kulon Progo itu tidak perlu melewati kota madya Yogyakarta. Kota Malioboro. Itu nol di Malioboro itu tidak perlu lewat sana lurus. Tapi kalau memang mau masuk ke sini ambil gate-nya yang masuk ke kota Malioboro. Silakan ambil gate-nya. Gitu. Nah, jadi nggak akan belum berani ya, bukan nggak akan menjamin, tapi belum bisa diprediksi bahwa semakin berkembangnya suatu kota atau daerah itu nanti terjadi kemacetan akan terurai itu belum bisa, belum terprediksi ke situ. Tapi berekspektasi oke. Tapi nanti realitisnya ya kita tidak bisa prediksi. Tapi mencoba mengurangi. Gitu Nur. Nah, dari hasil pengamatan kemacetan selama ini memang selalu jadi kemacetan tumbuh itu seiring perkembangan tiap daerah. Jadi tiap daerah maju, berkembang, macetnya juga tumbuh. Begitu. Hal ini mungkin bisa dimaklumi ya karena suatu daerah yang berkembang itu otomatis ekonomi meningkat, aktivitas meningkat. Tadi sudah disampaikan ke Bu Vero, faktor-faktor yang mempengaruhi bangkitan lalu lintas. Ada ekonomi, budaya, tadi yang pertama. Nah, berarti kan sosial. Otomatis ya, Ronald ya, otomatis suatu daerah yang berkembang, ekonominya pasti berkembang toh. Perputaran perekonomian berkembang. Aktivitas juga berkembang toh, Dendra. Sehingga kegiatan di jalan juga meningkat. Tarikan bangkitan otomatis meningkat. Tadi Bu bilang di awal, tata guna lahannya fungsinya berubah, maka tarikan bangkitan meningkat. Apa yang terjadi? Macet. Sehingga kegiatan di jalan kan juga meningkat, otomatis kemacetan itu ada. Nah, untuk itu sejak awal harusnya dipikirkan pengembangan sistem transportasinya supaya problem yang timbul itu berusaha dihilangkan, namun ya paling tidak diminimalisasikan. Nah, ini mbok sampai ke depannya ya, Valeriano, Dendra, itu terurai atau tidaknya. Aduh, Ibu kok kayak pesimis ya, tapi berusaha ke sana deh. Ya, begitu. Ya, sampai jam berapa tuh 2.40 ya, Ibu selesai ini sudah 2.36. Nanti ada yang karena sudah ada azan asar juga, terus kemudian ada yang mau kuliah pendidikan agama ya. Ya, Ibu tutup dulu, tapi sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan Bu Vero, saran, kritik, pertanyaan, monggo Ibu buka. Pertanyaan Bu. Silahkan Ronald. Baik, tadi langsung ke pertanyaan. Pertanyaan saya itu dari faktor-faktor yang tadi sudah dijelaskan, yaitu faktor
ada faktor ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Dan saya ingin ambil pertanyaan di faktor kebudayaan. Jadi tahun kemarin saya sempat baca informasi mengenai jalan Trans Sumatera yang dibangun dari Lampung ke Aceh itu sempat terhambat di Padang ke Riau. Iya, jadi kurang lebihnya beritanya tuh bermasalah di tata guna bukan pelepasan lahan, Bu. Nah, di pelepasan lahannya. Jadi pertanyaan saya, apa bargaining power sebagai seorang pelaksana yang dapat kita sampaikan ke masyarakat sebagai jika lokasi yang milik masyarakat yang dianggap sebagai peninggalan leluhur itu atau budaya mereka itu kita gunakan sebagai transportasi begitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Ini contohnya ada banyak ya di Ronaldnya. Benar. Kita kadang pengembangan itu terbentur dengan kultur ya. Contohnya Bu Vero waktu S1 itu S1 atau S2 ya. Waktu S2 itu mendesain ulang atau mengevaluasi bandar udara Adi Sucipto. Ya, panjangnya dan arahnya. Ibu didampingi oleh beliau Bapak Wardani. Nah, pada saat ketemu panjang yang akan kita jadikan internasional ketika itu tahun 2005, kita berharap Adi Sucipto itu untuk jadi internasional. Maka digunakan pesawat kritis adalah Airbus yang bisa lari ke Malaysia langsung, tidak perlu transit di Jakarta dari Jogja. Akhirnya dapat panjang melebihi yang sekarang di Adi Sucipto. Adi Sucipto 800, terus Ibu evaluasi akhirnya ketemu 1.300. 1.300 nambah 500 toh Ronald, otomatis memperpanjang. Memperpanjang kita melewati sungai, tidak masalah kita buat jembatan. Tapi ternyata di hadapan tersebut ada Candi Boko. Peninggalan tuh, kultur kan, budaya. Bapak Sultan tidak setuju kalau itu dipugar. Nah, karena kenapa harusnya kita pugar? Kenapa? Mengganggu manuver. Tapi tidak setuju karena kultur toh. Akhirnya kita buat arah. Bu Vero mengarahkan, membuat arah runway. Itu ada mata kuliah Bu Vero di bandar udara. Arah runway. Akhirnya Ibu Vero evaluasi arah runway-nya dengan angin-angin yang data angin yang Ibu kumpulkan, ketemu ke arah makam Imogiri. Makam Imogiri, agak condong ke selatan. Nah, manuver kita bisa, tapi kita posisi manuver otomatis di atas makam. Itu Sultan tidak menyetujui. Maka kita nggak bisa bergening lagi jadinya. Hanya saja jadi begini Ronald di situ. Nggak bisa kan, karena apa ya, benturan-benturan seperti itu seakan itu berbicara tentang etika. Etika kita, meskipun kita sebagai seorang yang pandai ilmu, kita kan harus memiliki etika. Nah, kita memiliki solusi waktu itu di mana itu di Wonosari, tapi masalah ketinggian terlalu tinggi dari muka air tanah. Jadi untuk apa terkait dengan temperatur untuk take off kendaraan, take off pesawat tidak bisa. Kemudian pindah ke Kulon Progo. Nah, yang untuk yang di sini itu sempat Bu Vero juga berbicara dengan Pak Wardani, teman-teman di PUPR atau apa untuk sekedar sharing. Itu permasalahan itu memang kita mau membenarkan atau menguatkan pendapat kita sebagai seorang perencana, itu juga tetap akan kita imbasi etika kita gitu loh Ronald. Jadi ya mungkin nanti arahnya ada sedikit pembelokan kemana jaringan tersebut. Tapi itu memang masih dalam proses obrolan ya. Semoga aja andai itu diizinkan oleh masyarakat tentang oke deh berkorban sedikit di itu, asal itu kebersamaan di kita ikuti etika hukumnya, itu etika sosial kita ada, etika hukumnya lari ke Pancasila alinea keempat, yaitu bermusyawarah, ya sudah, asal dapat satu mufakat dari masyarakat dan dari perencana atau pelaksana. Tidak apa-apa, mungkin kalau masyarakat mengatakan ya sudah, tidak apa-apa mengorbankan area budaya ini sedikit saja, itu mungkin nanti masyarakat akan memberikan feedback, yaitu nanti kami asal begini ya, kami asal begini, mungkin di situ. Atau dari
dari pelaksana menyampaikan bahwa ini nanti akan kita bangun tetap di sini, nanti kita beri apresiasi untuk untuk daerah budaya tersebut, kita berikan apa, kita punya feedback apa gitu mungkin bisa. Jadi tetap harus ada rembukan itu, Ronald. Nggak segampang itu memutuskan dan nggak segampang itu budaya dibenturkan dengan ilmu teknologi, tidak segampang itu. Maka ada yang namanya Pancasila itu ada filterisasi di situ. Nah, di situ. Jadi sepandai-pandainya kita ya tetap kita itu belajar etika kok rendah. Sepandai-pandainya kita, ilmu yang kita dapat, kita harus memiliki etika dalam bersosial. Apa ya? Rendah-rendahkan hati kita serendah-rendahnya untuk menyampaikan apa yang akan kita ambil. Ya sulit juga. Ya ini sedang dibincang-bincang begitu. Ya begitu Bu Vero rasa Ronald. Bagaimana kalau menurut Ronald Ibu kembalikan ke Ronald? Sudah cukup jelas Bu, terima kasih Bu. Iya terima kasih kembali. Mungkin ada yang mau nyampein Stanislaus, mau menambahkan atau Kakak Izin Oka. menambahkan Bu, Iya silakan si Vicky. mengenai masalah yang kecelakaan tadi Bu, yang di Baik. problem transportasi itu. Iya. Kenapa kan Bu ya? Kan di Indonesia ini kan teknologi makin berkembang kan Bu, makin maju kan. Kemungkinan keselamatan itu kan paling diutamakan kan Bu ya. Iya. Kok masih kecelakaan itu masih tinggi kan Bu di Indonesia ini kan Bu. Nah kan Vicky kan kemarin pernah ikut pelatihan kan Bu, pelatihan masalah keselamatan ini kan Bu, K3 itu. Pengambilan untuk ngambil sertifikat. Nah, faktor paling penting itu Bu ya, yang Vicky pernah kemarin itu Vicky tahu itu faktor penting kenapa kok bisa kecelakaan itu karena di diri sendiri Bu. Itu tuh ada 3 faktor kan Bu. Yang pertama tindakan tidak aman, yang kedua kondisi tidak aman, dan ketiga karena takdir Bu. Untuk tindakan tidak aman itu 70% itu Bu, mempengaruhi Bu. Iya. Dan kondisi tidak aman itu 27% dan takdir itu 3% Bu. Iya. Jadi kenapa kok bisa kecelakaan itu kemungkinan karena diri kita sendiri Bu. Iya, betul. Kayak misalnya kan kita lagi kurang fit kan Bu berkendara, mungkin karena di situ mungkin atau kondisi tidak aman tiba-tiba cuaca buruk ada badai, nah kecelakaan. Dan selebihnya itu kita ketakdir Bu 3%. Kemungkinan itu Bu. Benar atau enggaknya saya kurang paham itu yang ilmu yang Vicky dapat Bu pas kemarin. Ikut itu ya sertifikasi K3 ya. Iya. Iya Vicky. Memang benar Vicky. Kembali ke itu benar yang digarisbawahi di K3 yang disampaikan oleh Vicky bahwa tindakan berarti kan dari personnya, dari kitanya, dari pelakunya. Ya. Bagaimana cara kita itu, tapi begini juga Vicky, sehati-hatinya kita, lawan kendara ya, itu juga mungkin yang kurang hati-hati. Jadi memang personilnya itu dari kita atau dari lawan pengendara yang lain dalam melakukan tindakan berkendaranya. Satu. Iya Bu. Itu terkait juga dengan makanya setiap kita ikut ujian SIM, pasti kita akan diuji sensoritas kita. Spontanitas kita diuji. Kalau kita mau ambil SIM ya yang mengikuti pendidikannya ya, Ibu berharap mengikuti pendidikannya, jangan nembak ya. Nah itu ikut, di situ ada sensoritasnya kita, spontanitas kita diuji. Mata kita diuji dalam membedakan warna, karena nanti kita membaca rambu, membaca cahaya, membaca jarak jauh itu bagaimana. Itu larinya ke tindakan dari kita. Spontanitas gimana, bagaimana cara menghindari nanti kalau sudah tutup, sudah berhenti kita tutup ya, kalau tiba-tiba udah keluar ya. Nah bagaimana kita menghindari lubang di depan secara mendadak, banting setir, atau berhenti, atau bagaimana, atau ngerem mendadak, itu kan juga merupakan salah satu dari sikap tindakan kita. Itu ada di teknik lalu lintas seperti itu. Ya benar, tindakan kita lebih tinggi untuk sebagai faktor kecelakaan. Nah di situ ya bagaimana cara menyelesaikannya, mungkin apa ya, pendidikan dan latihan kemampuan diri dalam mengolah sensoritas atau sistem saraf di
tubuh kita. Saraf kita ini sebagai pengatur kita dalam berkendara. Ya benar sekali. Begitu Vicky, iya itu benar sekali memang seperti itu. Iya, Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaan kalian dan diskusinya ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Kalau tidak Ibu rasa tutup dulu gitu ya, Fahad, Jessica, Astuti, Nisa, Ruth, ya semua di sini. Untuk Iya. presensinya gimana, Bu? Biasa nanti Bu WA yang Ibu sering bilang ke kalian, Ibu kan selalu punya unggahan YouTube tentang materi apa saja, nanti silahkan di situ. Siap, Bu. Ya. Siap. Nah, begitu ya, Haris, ya begitu Denny Satrio, semua Renaldi, ya. Ya, begitu semua, Zubaidi, Fahad, Oseli, Ibu nggak bisa nyebut satu-satu, ada Ade, ada Elki, ada Firman Ardiansyah, Mardika, Fernando Rizky, Alvinur, semua anak-anak Bu Vera di sini semua ya. Ya. Baik. Kita tutup, kita minggu depan terima kasih kembali, kita buka pertemuan minggu keempat besok lanjut lagi. Ya, silakan nanti di Elina segera disimak. Ya. Itu. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam Gusti. Sarang hayo, gamsahayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Terima kasih, Bu. Ibu izin off.